Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang perubahan entalpi standar, ya, dimana simbolnya adalah delta H0. Jadi kalau nanti kalian melihat ada simbol delta H lalu ada nolnya, ini adalah perubahan entalpi standar. Maksudnya apa standar? Standarnya ini adalah maksudnya untuk 1 mol senyawa. Nah, ini ada 4 macam ya. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar. Ini perubahan entalpi yang terjadi ketika pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar juga 298 Kelvin dan 1 atm atau 25 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, contohnya ini pembentukan CO2 itu dari C dan O. C paling stabil dalam bentuk C grafit ini padatan karbon. Lalu O ini dalam bentuk paling stabilnya adalah gas oksigen. Jadi kalau dalam entalpi pembentukan standar delta H0F nih, F-nya adalah formation, pembentukan. Ini adalah pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Ya, ini untuk pembentukan CO2 dibentuk dari C dan O2. Nah, ini nilai di sini delta H0F. Ini adalah nilai perubahan entalpi untuk pembentukan 1 mol CO2. Oke, selanjutnya ada entalpi penguraian standar. Nah, kalau entalpi penguraian standar bisa kita lihat ya. Ini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, ini simbolnya ada delta H0D, decomposition, penguraian. Ya, sedangkan nilai delta H0D ini berkaitan dengan delta H0F. Jadi nilai entalpi penguraian ini adalah minus dari delta H0F. Jadi kalau reaksinya kan dibalik ya, ketika dari pembentukan menjadi penguraian tuh reaksinya dibalik, maka berubah tanda. Delta H akan berubah tanda. Tuh, nih. Jadi kalau misalnya ditanya berapa entalpi penguraian dari CO2, nah berarti itu adalah minus dari delta H0F-nya CO2 dikalikan minus aja. Ntar mau di sini minus, mau di sini plus, langsung kalian kalikan minus aja. Kalau di sini minus kan minus kali minus jadi plus. Ya, pokoknya berubah tanda sih sebenarnya lebih gampang ya. Biar kalian nggak bingung. Ini contohnya ya, penguraian CO2 itu menjadi C dan O2. Nilai delta H0D-nya adalah plus 393,5 kJ. Nah, nanti di dalam tabel, di dalam data itu yang ada hanya nilai entalpi pembentukan standar atau delta H0F. Karena nanti juga kita akan pakai nilai delta H0F ini sebagai cara menentukan entalpi reaksi dengan cara melalui entalpi pembentukan standarnya atau delta H0F-nya itu ada di buku kalian, silahkan dilihat ada tabelnya, tabel nilai delta H0F beberapa senyawa. Ya. Oke, kita lanjut. Entalpi standar selanjutnya adalah entalpi pembakaran standar, itu delta H0C. Ini perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Oke, kalau reaksi pembakaran, bab sebelumnya kita sudah pernah bahas, reaksi pembakaran adalah reaksi suatu senyawa dengan oksigen yang menghasilkan CO2 dan H2O bila pembakarannya adalah pembakaran sempurna. Ya, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, ini yang dibakar hanya 1 mol. Sisanya yang lain tinggal persamaan reaksinya aja ya. Tinggal disetarakan reaksinya. Nah, ini delta H0C-nya adalah untuk pembakaran 1 mol. Kalau yang dibakar 2 mol berapa? Tinggal ini dikalikan 2 aja. Nilai ini, delta H0C-nya sekian. Kalau yang dibakar 3 mol gimana? Ya udah tinggal dikaliin. Tapi kalau yang dibakarnya hanya setengah mol, ya udah dikaliin aja setengah. Tergantung dari molnya. Maka ini untuk 1 mol. Kita butuhnya berapa mol, tinggal dikalikan aja dengan angka delta H0C-nya. Itu juga berlaku untuk delta H0F, delta H0D, dan yang terakhir adalah entalpi netralisasi standar ya. Ini perubahan entalpi yang dihasilkan, ini selalu eksoterm, pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Nanti di semester 2 kalian akan banyak belajar tentang asam dan basa, tapi ini saya introin aja dulu. Netralisasi ini adalah penetralan asam dan basa pada keadaan standar. Reaksinya selalu eksoterm. Nanti kalau kalian lihat di buku percobaan dari
penentuan entalpi menggunakan kalorimetri ya, meskipun kita nggak akan pelajari banyak, nanti saya kasih selintas aja. Itu hasilnya pasti eksoterm, pasti minus. Di sini pasti minus. Nah, ini entalpi netralisasi standar atau delta H0N kecil di sini. Ini untuk 1 mol yang dinetralkan segini perubahan entalpinya, dan pasti eksoterm. Kalau eksoterm kan pasti di sini minus. Oke, itu adalah 4 entalpi standar yang harus kalian ketahui ya. Pokoknya bedanya apa entalpi standar dengan yang bukan standar adalah di nolnya ini. Kalau setelah delta H ada 0, berarti dia standar. Standar itu maksudnya apa? Standar itu untuk 1 mol. Baik yang diuraikan, baik yang dibentuk, baik yang dibakar, ataupun yang dinetralisasi atau yang dinetralkan. Itu hanya 1 mol. Itu bedanya entalpi standar dengan entalpi yang lain. Kalau nggak ada nolnya, berarti delta H-nya biasa. Bukan dalam 1 mol, itu bisa berapapun molnya. Ini juga kalau misalnya nanti dalam reaksi ada 3 mol atau 4 mol, ini sudah bukan standar lagi. Oke, itu aja untuk materi entalpi standar. Ini sebagai materi pembuka untuk kita belajar tentang penentuan entalpi reaksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang entalpi reaksi, menentukan entalpi reaksi. Sekarang kalian silahkan dicatat dulu, lalu kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di Google Classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.